I'm Mr. Worka, dan kita akan kembali lagi bersama Yakuza Yeu. Kocak anjir. Setelah menggunakan skill Grid Perception untuk menemukan jalan keluar dari selokan, pada akhirnya Yeu yang masih bersama Laguna kini sudah benar-benar keluar dari tempat gelap dan mengerikan dengan bau menyengat tersebut. Tepat setelah keduanya keluar, Laguna juga mendengar suara jeritan yang datang dari arah selokan, membuatnya berpikir bahwa ada sesuatu yang terjadi kepada rombongan-rombongan hunter bayaran yang nampaknya mengalami suatu kendala di dalam tempat gelap tersebut. Untuk membuat Laguna yang masih agak naif ini berhenti memikirkan mereka, Yeu menegaskan apabila sekarang keduanya tidak memiliki waktu lagi untuk mengurusi orang-orang seperti mereka. Jikalau para hunter bayaran tersebut tidak bisa keluar dari selokan dengan aman, maka orang-orang tersebut hanya akan menjadi hambatan saja jika Yeu dan Laguna menolong mereka. Di dalam pikirannya, Yeu pun mengatakan tentang tujuannya datang ke kota Lingwei. Pertama, mengumpulkan fragmen Shadow Star di kota Lingwei yang nantinya fragmen tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan Shadow King. Dan yang kedua, di saat yang bersamaan ketika dirinya mencari tahu hubungan antara kota Lingwei dengan asal-muasal wabah, Yeu juga akan menyelesaikan sebuah side quest yang menyuruhnya untuk mencari cara mengobati wabah serta mencari tahu letak di manakah keberadaan dewa kuno yang terdapat di dunia ini. Sambil melangkah lebih jauh ke dalam kota Lingwei, Yeu juga menyarankan kepada Laguna untuk tidak perlu mengkhawatirkan suatu hal dengan terlalu berlebihan di masa depan, agar pikirannya tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak diperlukan yang hanya akan membawa dampak negatif kepada dirinya, serta misi yang kini harus mereka tuntaskan. Atas perkataan Yeu, Laguna juga menjawab bahwa ia mengerti apa yang harus ia lebih prioritaskan. Dia juga akan melakukan apa yang baru saja Yeu sampaikan, serta berjanji untuk tidak menjadi penghambat dalam misi yang tengah mereka kerjakan. Setelah beberapa saat di tengah perjalanan mereka terlihat dari arah jam 12 gundukan tanah di atas permukaan serta sebuah lubang yang dari dalamnya terdengar suara-suara pergerakan, menandakan apabila terdapat seseorang yang tengah melakukan aktivitas penggalian. Laguna yang beranggapan apabila lubang tersebut sedang digali oleh manusia yang masih hidup pun langsung bergegas pergi menuju ke arah lubang tersebut. Ia berharap apabila orang yang sedang menggali ini bisa memberitahukan informasi tentang kota Lingwei yang terkena efek wabah misterius, meninggalkan Yeu di belakangnya. Dan ternyata benar saja, di dalam lubang galian tersebut terlihat seorang wanita yang sedang menggali lubang semakin dalam dengan menggunakan skopnya. Karena level wanita ini tanda tanya dan namanya juga tanda tanya, untuk sementara waktu kita sebut saja dia dengan nama Blonde. Setelah melihat wanita tersebut, Laguna pun langsung bertanya kenapa Blonde menggali lubang dan mengubur jasad seorang diri saja. Memangnya apa yang terjadi dengan kota Lingwei ini? Dan Laguna berharap apabila Blonde juga mau memberikan segala informasi yang wanita tersebut ketahui tentang kota ini. Atas pertanyaan Laguna, Blonde di sini hanya terdiam tanpa memberikan respon apapun. Karena wanita tersebut hanya diam membisu, Yeu kemudian mengajak Laguna untuk melanjutkan perjalanan saja. Karena nampaknya si Blonde ini tidak mau membuka mulutnya, jadi mereka tidak perlu memaksanya. Ini membuat Laguna agak kecewa, padahal di sini mereka bisa menemukan manusia yang masih hidup di kota wabah ini. Namun tidak ada yang bisa didapatkan setelah menemui si Blonde. Seharusnya menemukan seseorang yang masih hidup di sini akan sangat sulit, tapi karena tidak bisa berbuat apa-apa, ya sudahlah. Ketika Yeu dan Laguna beranjak pergi dari TKP, sebelum keduanya pergi semakin jauh, akhirnya si Blonde memberikan respon dengan mengajukan pertanyaan, siapakah kalian? Dan apakah yang ingin kalian lakukan sehingga bersedia untuk datang ke kota Lingwei ini? Laguna yang merasa sangat antusias pun langsung menyatakan apabila dia merupakan bagian anggota dari pemburu bayaran yang dengan sengaja datang ke kota ini untuk menyelidiki masalah terkait dengan wabah yang sudah sekian lama melanda kota tersebut. Oleh sebab itulah di sini Laguna meminta kepada si Blonde untuk segera memberitahukan semua informasi yang wanita tersebut ketahui tentang kota ini. Namun lagi dan lagi si Blonde sekali lagi malah terdiam dan sama sekali tidak memberikan respon atas pertanyaan yang diajukan oleh Laguna. Tentunya hal ini membuat Laguna merasa bingung kenapa si Blonde langsung terdiam setelah dilemparkan pertanyaan-pertanyaan darinya. Dan dari sinilah Yeu menyuruh Laguna untuk diam dulu, di mana MC akan mengambil alih untuk mengajukan pertanyaan kepada si Blonde. Meskipun singkat, akan tetapi sebelumnya Blonde sempat memberikan respon yang menunjukkan apabila ia bisa diajak berkomunikasi. Adapun dia mengabaikan pertanyaan Laguna, mungkin terdapat suatu hal sehingga Blonde tidak mau berkomunikasi dengannya. Dan menurut Yeu itu dikarenakan si Blonde ini memiliki suatu permasalahan dengan anggota pemburu bayaran dan tidak mau terlibat dengan orang-orang dari anggota tersebut. Dan pernyataan yang baru saja disampaikan oleh MC dibenarkan oleh wanita yang masih terus menggali lubang di tanah ini.
Karena itu permasalahannya, Hyo di sini mengungkapkan apabila dirinya bukan berasal dari anggota pemburu bayaran. Oleh sebab itulah, Hyo kembali mengajukan pertanyaan yang sebelumnya sempat ditanyakan oleh Laguna dan mau agar wanita tersebut memberitahukannya secara rinci. Si blonde kemudian melompat dari lubang galian ke atas permukaan sambil mengatakan apabila Hyo bisa saja mendapatkan informasi yang dia inginkan darinya. Namun terdapat sebuah syarat bila ingin mendapatkan informasi tersebut. Dari sinilah kita akhirnya tahu apabila nama wanita blonde ini adalah Karya dengan level yang cukup tinggi, yakni 170. Hyo merasa tidak masalah dengan syaratnya karena apa yang sedang mereka lakukan sama saja dengan pertukaran yang setara. Hyo juga bertanya dengan level Karya yang sangat tinggi, seharusnya ia sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari orang-orang yang memiliki level rendah seperti Hyo dan Laguna dong. Karya pun menjelaskan bahwa dia sudah kehilangan adiknya, namun dia tidak memiliki waktu untuk mencari sang adik dengan alasan dia harus terus menggali lubang di tanah untuk mengubur jasad-jasad yang berada di area sekitar sana. Oleh karena itulah jika Hyo mau membantu dirinya menemukan sang adik, maka Karya akan memberikan informasi yang diinginkan oleh Hyo. Setelah mendengar syarat tersebut, Laguna merasakan adanya keanehan dengan wanita ini. Dia sangat tidak rasional karena lebih memilih untuk terus menggali kuburan yang manfaatnya masih belum diketahui ketimbang pergi untuk mencari adiknya yang sudah hilang. Menurut Hyo, karena wanita ini benar-benar aneh dan tidak rasional, sebaiknya mereka tidak boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang hal ini terlalu dalam kepada Karya dan cukup melakukan apa yang diperlukan sesuai dengan kepentingan mereka saja. Dan kemudian Hyo pun berjanji bahwa dia akan membantu menemukan adik Karya yang telah hilang. Itu tidak masalah bagi MC, toh dia juga akan pergi menjelajahi kota Lingwei. Jadi tugas yang ia lakukan sama saja dengan peribahasa minum sambil menyelam air. Dan tanpa diduga-duga karena Hyo sudah mau berjanji membantu menemukan sang adik, Karya akan memberikan informasi tentang kota Lingwei ini sekarang juga. Apa? Memberitahunya sekarang? Kupikir aku harus membantumu menemukan adikmu terlebih dahulu, ucap Hyo yang cukup tercengang. Karya di sini merasa kalau Hyo itu tidak akan berbohong, oleh sebab itulah ia merasa tak akan jadi masalah bila harus memberitahukan informasinya terlebih dahulu. Laguna juga merasa kaget setelah melihat Hyo dengan pesonanya yang mampu untuk membuat wanita yang baru saja ia temui luluh hanya dengan beberapa kalimat saja. Dan selanjutnya dijelaskanlah oleh Karya, kota Lingwei ini pada awalnya merupakan sebuah kota yang damai dan makmur. Sampai tibanya hari di mana sekelompok orang-orang misterius muncul ke dalam kota. Orang-orang misterius ini mengendarai kereta kuda ke dalam kota, dan mereka juga membawa sebuah pecahan batu yang sangat misterius. Setelah tinggal di kota, sekelompok orang misterius ini mulai menjalankan berbagai macam eksperimen-eksperimen yang aneh, dan itu menjadi awal di mana kota Lingwei yang damai mulai berubah menjadi kota yang mengerikan. Banyak para penduduk yang mulai terjangkit penyakit-penyakit aneh yang menyebabkan mereka bermutasi menjadi makhluk mengerikan. Setelah penyakit tersebut menyebar ke seluruh kota, kemudian seluruh kota Lingwei pun pada akhirnya harus diblokir dan terisolasi karena kota ini dianggap sangat berbahaya. Ini juga merupakan upaya pemerintah agar penyakit tersebut tidak menyebar ke kota-kota yang lainnya. Karya juga menyatakan jika kedatangan Hyo dan Laguna bermaksud untuk mencari pecahan batu misterius tersebut. Sebelum mereka juga ada sempat beberapa kelompok pemburu dan gereja yang juga bermaksud untuk mencari benda tersebut. Namun mereka semua kembali tanpa apa-apa, atau lebih tepatnya mereka semua lenyap tanpa meninggalkan sedikit pun residu. Menurut Karya, tak ada satupun orang yang bisa keluar hidup-hidup setelah berniat hati ingin mencari pecahan batu misterius. Jangankan kembali ke kampung halaman mereka, keluar dari kota Lingwei saja tak memungkinkan untuk dilakukan. Di tengah sela-sela penjelasan, Hyo bertanya bagaimana mungkin bisa Karya bisa mengetahui hal semacam itu dengan sangat baik. Seharusnya jika si blonde merupakan warga sipil biasa, dia tak akan mungkin bisa mengetahui hal-hal sebesar ini. Sebenarnya siapakah engkau, wahai wanita dengan baju yang robeknya nanggung? Dan setelahnya Karya pun membenarkan apabila dia bukanlah warga sipil biasa yang berasal dari kota ini, guys. Karena dia dulunya merupakan bagian dari anggota pemburu bayaran, dan pecahan batu misterius itu dikirim ke kota Lingwei oleh sekelompok orang-orangnya sendiri. Sambil wanita ini juga memperlihatkan lencana yang menunjukkan apabila dia merupakan seorang kepala cabang divisi pemburu bayaran yang pangkatnya setara dengan Christina. Tentu saja fakta ini membuat Hyo dan Laguna merasa cukup kaget. Dan jika apa yang dikatakan oleh Karya itu benar adanya, seharusnya kamu tahu keberadaan dari pecahan batu misterius itu dong, tanya Hyo. Dan wanita ini pun membenarkannya. Sambil menunjuk ke arah sebuah gedung yang paling tinggi di sana, Karya mengatakan kalau di sanalah tempat di mana pecahan batu misterius tersebut berada, yang lokasinya berada tepat di pusat kota Lingwei. Akan tetapi dia merasa apabila Hyo tak akan bisa pergi ke sana karena di sepanjang perjalanan menuju tempat tersebut dia akan menemui banyak sekali makhluk-makhluk mutasi tingkat tinggi. Dan sebagian dari mereka memiliki level yang sangat tinggi karena berasal dari para hunter bayaran yang berubah menjadi mutan.
Jadi menurutnya jika seseorang pergi ke sana tanpa memiliki persiapan itu sama saja halnya dengan bunuh diri. Jadi dia menyarankan kepada Yeo dan Laguna berhati-hati bila keduanya memang benar-benar ingin pergi mencari pecahan batu tersebut. Karena Karya merasa ia sudah menjelaskan semua hal yang dia ketahui mengenai kota Lingwei ini, kini waktunya bagi Yeo untuk menunaikan janjinya, yaitu mencari sang adik yang sudah hilang. Setelah mendengarkan penjelasan Karya dari arah lain, Laguna pun mulai terbawa emosi. Ia merasa sangat kesal kenapa Karya yang merupakan seorang kepala cabang divisi Hunter malah mengikut sertakan adiknya ke dalam misi yang sangat berbahaya. Dan lagi dengan level yang sangat tinggi, sekarang dia malah meminta bantuan orang lain ketimbang mencarinya sendiri. Karena bagaimanapun juga Karya yang sudah berada di kota Lingwei sejak lama seharusnya sudah lebih paham terkait dengan konsekuensi-konsekuensi berbahaya yang berada di kota tersebut. Ketika Laguna terus berbicara kepada wanita tersebut sambil terbawa emosi, tak berselang lama Yeo pun kembali menyuruhnya untuk berhenti berbicara. Yeo juga memastikan bahwa dirinya akan sebisa mungkin menemukan saudara perempuan Karya yang sudah hilang, karena MC selalu menepati janji yang sudah ia buat. Dan setelahnya Yeo pun beranjak pergi dari TKP sambil mengajak Laguna yang kala itu masih tidak bisa mempercayai perkataan Karya yang dirasa sangat tidak masuk akal. Untuk meyakinkan Laguna, di sini Yeo mengatakan kata-kata dari orang yang hidup itu memang kadang-kala tidak bisa dipercaya. Tapi orang mati itu tidak perlu berbohong dengan disengaja. Dan ya, hal itu merujuk kepada Karya yang ternyata sudah tak lagi bernyawa alias sudah mati. Sejak Yeo pertama kali melihat wanita tersebut, ia sudah sadar apabila detak jantung serta nafas Karya sudah berhenti. Apalagi darah di sekujur tubuhnya masih menggumpal dan tidak mengalir, yang dengan jelas menandakan bahwa dia sudahlah tewas. Menurut MC, mungkin sekarang dia sedang dipengaruhi oleh sejenis efek dari kekuatan yang masih belum diketahui. Tapi fakta apabila wanita tersebut masih bisa mempertahankan kebiasaan dan menjalankan aktivitas yang ia lakukan sebelum meninggal, membuktikan bahwa kota Lingwei ini bukan hanya sekedar kota biasa. Tempat ini benar-benar tidak masuk akal. Setelah mengetahui fakta tersebut, Laguna merasa apabila tindakan yang baru saja ia lakukan begitu kekanak-kanakan. Dia tidak sadar dengan petunjuk semacam itu dan bahkan malah mencoba bertengkar dengan mayit. Ia merasa seperti orang yang tidak berguna di sini. Memberikan support kepada Laguna, Yeo mengatakan kalau jalan yang Laguna tempuh masihlah sangat panjang. Dan dengan merasakan asam garam kehidupan yang beraneka ragam secara terus-menerus, lambat laun ia akan tumbuh menjadi sosok yang lebih dewasa daripada dirinya yang sekarang. Lagi pula keraguan yang sempat dirasakan oleh Laguna sebelumnya sepertinya ada benarnya menurut Yeo, karena terdapat kemungkinan pula bahwa Karya sengaja dibangkitkan sebagai mayat hidup yang ditanamkan dengan beberapa informasi palsu di ingatannya untuk membingungkan orang-orang yang datang dan menemuinya. Apalagi sebelumnya Karya juga terlihat hanya menunjukkan ekspresi yang datar tanpa sedikit pun emosi yang terpancar dari wajahnya, membuat Yeo berpikir untuk bisa melangkah maju di kota Lingwei yang aneh ini. Semakin banyak memiliki informasi maka akan semakin baik pula untuk kedepannya. Dan selanjutnya di saat yang sama muncul dari bayangan Laguna jelmaan Shadow Star yang mengatakan setidaknya ada satu hal yang benar dari ucapan yang diucapkan oleh si mayat hidup sebelumnya. Shadow Star merasakan adanya sebagian dari dirinya yang kini berada di sebuah gedung raksasa di kota Lingwei ini. Di sini Laguna yang baru saja menyadari apabila sosok yang merupakan sumber dari kekuatannya terus mengikutinya dari bayang-bayang merasa ngeri, bukan karena ia takut dengan sosok Shadow Star, melainkan takut apabila suatu hari nanti kekuatan besar tersebut akan pergi dari dirinya dan meninggalkannya pergi begitu saja, sehingga Laguna kembali menjadi orang yang lemah dan tidak lagi berguna. Yeo bertanya kepada Shadow Star apakah wabah yang melanda di kota ini disebabkan karena pecahan batu misterius milik sosok tersebut. Shadow Star pun menjawab tidak, sebab fragmen dirinya tidak memiliki kekuatan semacam ini, dan diperjelaslah olehnya. Meskipun banyak makhluk fana yang sangat mendambakan kekuatannya, akan tetapi sama sekali tidak ada cara bagi para manusia untuk bisa menggunakan kekuatan yang terdapat di dalam pecahan batu tersebut. Terus gimana jadinya kalau ditambah dengan kekuatan dewa kuno, misalnya si dewa kuno pengendali darah Bart? Lanjut Yeo yang bertanya. Dan menurut Shadow Star, bila para manusia menggunakan kekuatan dewa kuno untuk mengeluarkan kekuatan dari fragmen, hal itu juga masih belum bisa dipastikan. Ngomong-ngomong soal dewa kuno, di sini Shadow Star merasakan bau-bau amis yang begitu menyengat para dewa kuno yang berasal dari tubuh Yeo, membuatnya bertanya-tanya sebenarnya apakah yang terjadi dengan MC. Jelas saja itu dikarenakan aku membawa 4 dewa kuno bersamaku sekarang, jawab Yeo. Sementara dari arah lain Laguna yang terus bersama dengan Yeo tidak mencium apa-apa dari tubuh MC, apalagi bau dewa kuno. Hah? 4? Kau? Tidak kusangka kau lebih cocok untuk menjadi pembimbing Laguna daripada yang aku kira, ucap Shadow Star yang nampaknya cukup tercengang dengan Bang MC.
Shadow lanjut menjelaskan bahwa fragmen dirinya merupakan musuh abadinya kekuatan dewa kuno, dan jikalau dua kekuatan tersebut saling berinteraksi satu sama lain, kemungkinan besar itu juga bisa memicu konsekuensi besar yang tidak bisa diprediksi. Jadi dia menyarankan kepada Ye untuk segera mengambil fragmen tersebut, karena masalah fragmen ini bukan hanya berkaitan dengan wabah saja, tapi itu juga sangat penting bagi Laguna. Selama fragmen tersebut bisa didapatkan, maka Laguna akan menjadi eksistensi yang tidak terkalahkan di dunia ini, ucap Shadow Star seraya dirinya kembali masuk ke dalam bayang-bayang. Bersama dengan itu muncul pula notifikasi yang memberitahukan bahwa quest utama Shadow King kini sudah bertambah menjadi 25%, sedangkan side quest untuk mengobati wabah sudah berjalan 30%. Dari segala informasi yang telah didapati, kini Ye mendapati apabila gereja Mystic Blood yang kemungkinan besar menjadi dalang dari kejadian ini melakukan penyusupan ke berbagai macam kota dan mulai menyebarkan kekuatan mereka agar eksistensi mereka bisa menjadi lebih besar. Mereka juga mengangkut fragmen Shadow Star dengan memanfaatkan para hunter bayaran, kemudian secara diam-diam menggunakan kekuatan dewa kuno dan pecahan batu tersebut untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Namun mereka tidak mengira apabila perbuatan yang mereka lakukan malah menciptakan wabah penyakit yang bisa merubah manusia menjadi makhluk mutan, sehingga kondisinya menjadi kacau seperti sekarang. Adapun untuk mengetahui detailnya lebih spesifik lagi, Ye merasa harus menunggu sampai ia bisa mendapatkan fragmen Shadow Star terlebih dahulu. Masuk lebih jauh ke dalam kota Lingwei, Ye dan Laguna kemudian bertemu dengan 3 sosok mengerikan yang mencoba untuk menghalau perjalanan mereka, dan 3 sosok tersebut dikenal dengan nama Purgatory Loyal Dog. Dan masing-masing dari mereka berlevel 190-an, para hunter bayaran yang berafiliasi dengan Uskup Agung. Laguna yang melihat 3 sosok tersebut nampaknya cukup mengetahui identitas mereka. Ia juga bingung karena seharusnya anjing setianya para uskup seperti mereka tidak seharusnya berada di kota ini. Yo di sini juga bertanya kepada Laguna setelah mengetahui identitas dari orang-orang ini, apakah ia juga memiliki hubungan dekat dengan mereka. Akan tetapi Laguna tidak menjelaskannya lebih jauh. Yo bertanya hal tersebut karena selain terlihat terkejut, mata Laguna juga mengandung emosi yang begitu kompleks. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Tanya Yo di dalam hatinya. Di saat Laguna mulai menjelaskan kepada Yo secara terbata-bata, dari arah lain para Loyal Dog langsung mengambil inisiatif untuk memulai serangan perdana mereka. Namun serangan tebasan dadakan tersebut berhasil dihalau oleh Laguna yang bertindak secara cepat dan tepat. Sambil menahan setiap serangan lawan, Laguna menjelaskan bahwa mereka merupakan para tim hunter bayaran yang bertanggung jawab atas perlindungan pribadi Uskup Agung yang dijuluki dengan Purgatory Loyal Dogs. Dan di dalam asosiasi hunter mereka merupakan tim-tim teratas dengan level yang tinggi. Jika mereka memang benar-benar para anjing setia uskup, itu sangat aneh karena mereka kini malah berada di kota Lingwei. Selain itu, di sini mereka juga terus mengucapkan kalimat yang sama yang berbunyi menjauhlah orang asing, menunjukkan apabila para Loyal Dog ini merasa tidak senang dengan keberadaan Hiu dan Laguna yang datang ke tempat tersebut. Sambil bertahan dari serangan lawan, Laguna membenarkan prediksi Hiu yang merasakan adanya kejanggalan dengan keberadaan Loyal Dog di tempat ini, karena seharusnya mereka kini berada jauh di markas mereka yang berada di kerajaan. Akan tetapi di sini Yo tidak hanya merasakan adanya keanehan dari para Loyal Dog saja, ia juga merasakan ada yang aneh dengan Laguna. Padahal dari situasi tersebut jelas-jelas musuh yang kini mereka lawan adalah para mayat hidup. Tapi mengapa sedari awal dimulainya pertarungan sampai sekarang ia hanya terus-menerus bertahan, padahal dengan kekuatan Laguna seharusnya ia bisa menghabisi musuh selevel ini dengan instan. Mungkinkah karena kau mengenal identitas mereka yang menjadi alasan mengapa kau tidak bisa membunuh mereka, teriak Yew dengan nada yang nyaring dari arah belakang kepada Laguna yang terlihat masih bertahan saja. Dan kemudian karena terus bertahan dari terjangan 3 orang Loyal Dog tanpa henti, pada akhirnya Laguna pun berhasil dijatuhkan oleh mereka. Fakta apabila Laguna tidak memberikan serangan balik tentu saja membuat Yew merasa jengkel. Dan jika Laguna benar-benar tidak berniat bertarung melawan mereka, di sini Yew akan menggantikannya untuk bertarung. Setelah diomelin MC, Laguna yang kembali bangkit kemudian mengaktifkan kekuatan darahnya. Ia pun melesat dengan cepat dan membantai para Loyal Dog dalam sekali gerakan, memanfaatkan darah yang ia gunakan sebagai senjata untuk memotong-motong lawannya. Akan tetapi dari ketiga musuh di sini, Laguna hanya menargetkan 2 orang Loyal Dog saja dan membiarkan satu lainnya tetap utuh. Laguna juga menggunakan kekuatan darahnya untuk membatasi pergerakan Loyal Dog yang masih utuh tersebut. Ia juga minta maaf kepada Yew karena ia memiliki sebuah rahasia yang belum bisa ia ungkapkan kepada MC. Dan itulah yang menjadi alasan mengapa Laguna tidak menghabisi Loyal Dog yang satu ini. Aku sangat terluka. Bunuh aku Laguna, ucap si Loyal Dog sambil mengerang kesakitan, membuat Laguna merasa sangat kaget dengan ucapan tersebut. Terkait dengan pernyataan Yew sebelumnya, Laguna membenarkan bahwa di antara mereka terdapat seorang Loyal Dog yang sangat dia kenali, sehingga membuat Laguna merasa ragu untuk menghabisinya.
Dan orang yang ia maksudkan kini berada tepat di hadapannya. Namun sekarang Laguna mencoba untuk meneguhkan hatinya dan meyakinkan diri untuk bisa menghabisi Loyal Dog yang satu ini. Setelah mengambil kembali pedangnya, Laguna melepaskan sebuah tebasan yang menargetkan ke arah wajah si Loyal Dog yang sudah tak lagi mampu menggerakkan tubuhnya. Tapi sebelum serangan tersebut mendarat, Laguna malah kembali menghentikannya. Meskipun sudah berusaha menguatkan hati, akan tetapi ia masih belum juga bisa menghabisi Loyal Dog tersebut. Setelah terkena hembusan dari serangan Laguna, akhirnya kita bisa melihat sosok Loyal Dog yang berada di balik mantelnya. Dia merupakan seorang pak tua yang sedang terlihat menahan rasa sakit yang mengeluarkan air mata darah terus-menerus, menunjukkan apabila rasa sakit yang ia terima benar-benar tidak bisa dibayangkan. Pak tua yang diketahui bernama Leo tersebut juga berkata kenapa Laguna malah berhenti melakukan serangan yang seharusnya bisa langsung membunuhnya ini. Laguna yang terlihat sangat terpukul tidak menyangka kenapa Pak tua bernama Leo ini bisa berada di kota Lingwei. Padahal seharusnya ia hidup damai menikmati kemewahan di dalam kerajaan. Bahkan Pak tua yang ia temui kini kondisinya sangat mengenaskan. Ia sudah menjadi mayat hidup, tapi masih meminta dan memohon kepada Laguna untuk segera membunuhnya. Yew yang baru saja pertama kali melihat Laguna sama sekali tidak bisa mengontrol dirinya pun mencoba untuk menenangkannya. Yew juga bertanya siapakah sebenarnya Pak tua tersebut sampai-sampai Laguna tidak tega menghabisinya. Laguna menjawab bahwa terdapat masa lalu menyakitkan dalam kehidupannya di masa lalu, sehingga fakta ini tidak mau ia ceritakan kepada MC sebelumnya. Namun sekarang ia akan menceritakan masa lalu kelam tersebut kepadanya. Diceritakan, pada awalnya Laguna ini merupakan seorang yatim piatu yang hidup mengembara ke sana kemari untuk bisa bertahan hidup. Dan setelah usianya menginjak umur 8 tahun, ia menemukan sebuah desa yang bisa ia gunakan untuk menetap. Tapi pada akhirnya desa tersebut dibanjiri oleh para bandit yang melakukan penjarahan dan menghabisi semua orang yang berada di desa. Dalam tragedi tersebut secara ajaib Laguna masih bisa hidup, dan itulah awal pertemuannya dengan pemburu bayaran bernama Leo. Dalam kondisi setengah sadar, Laguna kemudian memegang celana Leo. Teman-teman Leo yang menyaksikan momen tersebut menyuruhnya untuk mengabaikan Laguna yang masih bocil. Akan tetapi Leo tidak mendengarkan saran dari teman-temannya dan lebih memilih untuk membawa Laguna pulang ke tempat tinggalnya. Dan sejak saat itulah Laguna tinggal di rumah Leo dan bekerja sebagai seorang pelayan dari keluarga kecil yang pria tersebut miliki. Istri dan anak Leo sangat baik kepada Laguna. Dan bahkan ia juga sempat diajarkan beberapa teknik menggunakan pedang di waktu-waktu senggang karena Laguna memiliki cita-cita untuk menjadi pemburu bayaran seperti Leo. Bagi Laguna, beberapa tahun yang ia habiskan dengan keluarga kecil tersebut menjadi momen-momen terbaik yang membuatnya merasa bahagia selama ia hidup. Pada suatu malam, ketika Laguna sudah berusia 12 tahun dan di saat Leo tidak berada di rumahnya karena sedang menjalankan misi, di saat itulah muncul beberapa pria yang masuk dengan mendobrak rumah Leo. Laguna juga kenal dengan orang-orang tersebut karena mereka adalah para pemburu bayaran yang sempat bertamu di rumah Leo sebelumnya. Mereka berkata bahwa seharusnya mereka sudah bisa memiliki banyak uang dan menjalani hidup bermewah-mewahan jika saja Leo tidak mengambil keputusan bodoh yang merusak nasib baik mereka. Sebelum bisa balik melawan, Laguna harus kehilangan setengah kesadarannya karena orang-orang tersebut menusuk tubuhnya beberapa kali, menyebabkan Laguna harus kehilangan banyak darah. Dalam kondisi setengah sadar inilah ia hanya bisa mendengar ratapan istri dan anak perempuan Leo dan juga mendengar suara pakaian yang tersobek-sobek. Insiden tersebut tidak menyebabkan Laguna tewas, akan tetapi ketika ia kembali mendapatkan kesadarannya, ia hanya bisa melihat Leo yang sedang menangis sambil memeluk tubuh anak dan istrinya yang sudah tidak lagi bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Laguna menganggap semua ini terjadi karena dirinya yang tidak bisa melindungi keluarga kecil tersebut. Sambil menopang tubuh kecilnya yang sudah kehilangan banyak darah, Laguna mulai menjelaskan tentang identitas para pelaku yang menyebabkan terjadinya tragedi tersebut. Dan setelah mengetahui kebenarannya, Leo tertawa dan juga menangis sambil mengatakan jika integritas dan keadilan yang selama ini ia junjung tinggi malah membawa petaka kepada keluarganya sendiri. Leo yang harus kehilangan anak dan istrinya merasa sangat frustasi, tertawa dengan liar dan menangis kesakitan. Dan pada akhirnya ia pun menghilang dari hadapan Laguna. Dan sejak saat itulah Laguna tak lagi pernah melihat Leo. Dalam keadaan kritis, Laguna kemudian diselamatkan oleh Dr. Victor dan sejak saat itulah ia tinggal dan dibesarkan oleh sang dokter. Setelah Laguna berhasil menjadi anggota pemburu bayaran, ia juga sempat mencari tahu keberadaan Leo yang sekarang dan pada akhirnya ia mendapati apabila Leo sudah melepaskan diri dari asosiasi pemburu bayaran dan memilih untuk menjadi Loyal Dog yang bekerja di sisi uskup. Laguna juga tidak pernah mendengar kabar apabila Leo melakukan aksi pembalasan dendam kepada orang-orang yang sudah menghabisi anak dan istrinya. Oleh sebab itulah Laguna berpikir apabila Leo sudah menyerah dengan balas dendamnya dan mengira apabila Leo memilih untuk kembali membangun ulang karirnya dengan menjadi Loyal Dog di sisi sang uskup karena ia ingin melupakan masa lalunya.
Jadi Laguna berpura-pura tidak mengenal Leo agar pria tersebut tidak teringat akan masa lalunya yang suram. Dan Laguna juga tidak pernah menceritakan hubungan di antara Leo dan dirinya kepada orang-orang lain. Dan sekarang Laguna merasa sangat kebingungan. Seharusnya Leo ini sedang menjalani hidup makmur di kerajaan, tapi setelah kembali bertemu dengannya, siapa sangka ia malah menjadi mayat hidup di kota Lingwei yang aneh ini. Untuk mengetahui kebenaran di balik semua ini, cara yang paling efisien adalah bertanya langsung kepada orangnya, ucap Yeo sambil mengeluarkan sebotol potion, dan potion tersebut bernama Speak the Truth After Death. Ini merupakan potion khusus yang hanya bisa digunakan kepada orang-orang mati. Dengan menggunakan potion ini, seorang bisa mengajukan 3 buah pertanyaan kepada orang yang mati. Jadi sebisa mungkin pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan yang sangat penting, karena ini hanya bisa digunakan 1 kali saja kepada orang yang sama.